sebagai salah satu sendi yang paling besar dan juga paling kompleks, pemirsa. Lutut ini sering sekali banyak keluhannya. Mungkin beberapa dari Anda, biasanya para ibu-ibu nih yang suka sekali mengeluh, aduh lutut saya sakit ketika dipakai berjalan. Nah, kira-kira seperti apa sih sakit lutut ini dan bagaimana juga untuk pengobatannya? Pada pagi hari ini pemirsa, bersama dengan saya Alia Renomas di acara Sehat Pagi, karena memang pada pagi hari ini acaranya spesial sekali karena kami live dari Hotel Tentrem Yogyakarta dan juga kedatangan teman-teman dari Alti Orthopedic Hospital Kuala Lumpur. Pada pagi hari ini kami akan membahas seputar sakit lutut dan cara pengobatannya. Sudah hadir bersama dengan saya ada Association Professor Consultant Dr. Ruslan Nazarudin Simanjuntak, Consultant Orthopedic Arthritis and Sports Surgeon. Dan juga ada Dr. Nur Aina Muhammad Som, Head of International Marketing Alti Orthopedic Hospital. Saya menyapa dulu ya pemirsa, ada Prof. Ruslan dan juga Dr. Aina pada pagi hari ini. Selamat pagi Prof. Ruslan, Dr. Aina. Selamat pagi. Ya. Bagaimana kabarnya? Oh baik sekali. Tapi saya hari ini nggak berapa sehat. Prof, gimana tadi malam Dr. Aina tidurnya enak nggak? Karena kita ini pada hari ini live-nya itu dari Hotel Tentrem Yogyakarta. This is the best hotel. I mean the biggest hotel in Yogyakarta. How was your sleep last night, Prof. Ruslan, Dr. Aina? Fantastic, it's very good. Dr. Aina? Ya. Nyaman ya tidur di sini ya. Nyaman sekali ya. Prof, kita pada pagi hari ini akan membahas seputar sakit lutut dan bagaimana cara penanganannya. Mungkin untuk pertama kali Prof. Ruslan bolehlah ceritakan kepada kita semua sebenarnya sakit lutut itu seperti apa, karena biasanya nih yang suka mengeluhkan sakit lutut ibu-ibu biasanya Prof gitu. Atau mungkin terkadang ada juga yang anak muda suka ngeluh, aduh kemarin habis main sepak bola kok lututnya terasa sakit, suka dipukul-pukul sendiri karena dipikir mungkin nyeri. Sebenarnya sakit lutut itu apa Prof. Ruslan? Silakan Prof. Sakit lutut ini biasanya bergantung ya, bisa kepada umur yang masih muda, mungkin di bawah 40 yang aktif dalam sukan. Ataupun selepas 40 mungkin yang nggak berapa aktif tapi mungkin kesehatannya terganggu. Dan itu akan disebabkan oleh beberapa sebab, terutamanya degeneration ataupun penuaan, ya, wear and tear. Tapi kalau pada umur yang muda, bawah 40 dia aktif. Jadi katakan main bola, main badminton, main lari contohnya, gitu pun main sepeda, itu kebanyakannya akan menyebabkan sakit lutut yang enggak berapa parah. Tapi kalau ada kecelakaan, terutamanya kalau di bola sepak, dia akan sakit lutut yang parah. Itu terutamanya disebabkan oleh ligamen di lututnya, mungkin koyak, separuh koyak, ataupun ada bantalannya koyak juga. Dan itu akan menyebabkan sakit lutut yang teramat sangat. Dan itu akan menyebabkan beliau terpaksa pergi ke rumah sakit atau berjumpa dengan dokter untuk mengetahui apakah sakitnya itu. Tapi kalau yang bawah atas 40, itu biasanya sakitnya itu bukan ada sebab ya. Dia datangnya pelan-pelan. Mungkin pelan-pelan, lepas itu dia selepas beberapa bulan atau beberapa tahun makin lama makin kuat. Mungkin selepas umur 50 dia makin kuat. Jadi itu salah satu contoh keluhan yang biasa berlaku adalah mungkin dia nggak bisa jalan terlalu jauh. Aku bilangnya, aku mungkin dulu bisa jalan sampai 1 kilometer, sekarang nggak bisa. Contohnya, dulu jalan ke mall 2 jam, sekarang udah nggak bisa. Ya itu tentunya. Yang itu kemudian kalau dulu bisa naik tangga, contohnya itu satu nggak bisa juga. Atau yang paling biasa, kalau kita Muslim, kenapa saya nggak bisa buat sholat seperti biasa? Mesti duduk. Itu salah satu contoh keluhan-keluhan di umur yang 40-an ataupun 50-an ke atas. Berarti kalau untuk sakit lutut ini di usia 40 tahun ke atas itu adalah salah satu hal yang biasanya terjadi, begitu ya Prof. Ruslan? Ya, betul. Banyak sekali orang yang terkena keluhan seperti ini. Ya. Nah, kalau seandainya dari Dr. Aina nih, karena Dr. Aina ini kan mewakili dari Rumah Sakit Alti Orthopedic Hospital ya di Kuala Lumpur ya. Dr. Aina, boleh dong cerita ke kita semua tentang Alti Orthopedic Hospital. Namanya aja Alti Orthopedic Hospital. Sebenarnya Alti itu apa, Dr. Aina? Iya, Alti ya. Kalau namanya unik untuk rumah sakit ortopedi ya. Iya, betul. Kalau ikut kan Alti itu maksudnya nama pendeknya Alti, nama panjangnya Adding Life to Years. Adding Life to Years. Mungkin ada filosofi di balik arti
Adding Life 2 Years itu, Dokter Aina? Ya kan kalau kita kan ortopedik jaganya sendi, tulang sama tulang belakang kan. Kita mau menambahkan adding life 2 years. Jadi maknanya bukan menambahkan umur tapi mau menambahkan aktivitas supaya lebih sehat, lebih mudah mobilization, begitu. Jadi Alti Orthopedic Hospital ini terletaknya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ya. Baik. Kalau yang pemirsa yang biasa ke Kuala Lumpur kan kurang lebih 5 menit dari KLCC. We are about 5 minute away from KLCC. Jadi di Alti Orthopedic Hospital kita ada 8 pakar lah. Ya, yang terdiri dari 4 pakar sendi, yang bahu, lutut, pinggul, dan kita ada 4 spine surgeon. Nah, kalau seandainya untuk visi dan misi dari Alti Hospital ini sendiri apa tuh, Dokter Aina? Ketika mungkin Alti Hospital ini didirikan, visi dan misinya apa sih? Ya, di Alti kita kan kalau namanya udah kata adding life 2 years. Kita kalau boleh mau semakin menua, semakin aktif. Semakin menua, semakin kita bisa seperti yang Prof. Ruslan bilang tadi kan, kalau yang orang muslim bisa sholat sempurna. Kalau dulu nggak bisa jalan karena sakit kan, lututnya sakit, panggulnya sakit. Tapi sekarang bisa, udah boleh exercise, boleh jalan, boleh sholat sempurna gitu. Oke, jadi intinya di Alti Orthopedic Hospital ini ya pemirsa ingin memberikan hidup yang lebih berkualitas khususnya ya, karena memang biasanya orang kalau sudah bertambah usia berpikir bahwa saya sudah tidak bisa apa-apa nih, jalan jauh aja udah nggak bisa, udah capek, udah sakit, tulang udah kemertek semuanya. Tapi ternyata kalau seandainya di Alti itu kayaknya keluhan semua itu akan tidak ada lagi pemirsa. Baik, kalau begitu pemirsa di rumah, saya mengundang Anda yang ingin berkonsultasi langsung, ya bisa konsultasi langsung dengan Prof. Ruslan pada pagi hari ini, atau juga dengan Dokter Aina. Kalau Dokter Aina pastinya akan membahas seputar Alti Orthopedic Hospital ya. Tapi kalau seandainya ingin konsultasi ke Prof. Ruslan, bolehlah silakan konsultasi jika Anda memiliki keluhan pada lutut Anda. Bisa konsultasi via WhatsApp pemirsa. Jangan lupa untuk selalu cantumkan paling penting ini nama dan usia paling penting, dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak ya pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Halo, saya Bram Palarai. Saya kini di Alti Orthopedic Hospital, rumah sakit khusus tulang di Kuala Lumpur. Saya hari ini di sini untuk bone health screening, membuat annual check up untuk tulang saya. Karena sebagai seorang aktor, tubuh saya membutuhkan saya dalam keadaan optimal. Ini sesuatu yang penting. Dan di sini ternyata semua dokternya mempunyai pengalaman yang sangat lama dengan jam terbang melebihi 20 tahun. Dan apa yang luar biasa di sini adalah personalized care, pemeriksaannya itu sangat bagus, luar biasa. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Presiden Joko Widodo memberikan bonus kepada seluruh atlet dan pelatih yang ikut serta pada Olimpiade Paris 2024. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV.
Sehat Pagi masih live dari Hotel Tentrem Yogyakarta pada pagi hari ini pemirsa. Dan kami masih membahas seputar sakit lutut dan bagaimana cara penanganannya. Dan ini masih mengundang teman-teman dari Alti Orthopedic Hospital. Ada Prof. Ruslan dan juga Dr. Aina pada pagi hari ini. Kalau seandainya kita membahas seputar sakit lutut ya, terkadang kita berpikir ini kira-kira siapa saja sih yang beresiko tinggi untuk mengalami sakit lutut. Terkadang kita kalau seandainya masih muda, seperti usia-usia kita semua, ini kan forever 17 ya pemirsa, jadi kita kayaknya tidak ada rasa ketakutan untuk terkena sakit lutut. Tapi kira-kira siapa saja sih yang paling beresiko terkena sakit lutut? Saya kembali lagi kepada Prof. Ruslan. Bagaimana Prof? Ada nggak grup-grup tertentu yang beresiko tinggi terkena sakit lutut? Kalau kita aman lah ya Prof ya, kita kan masih 17 tahun nih semuanya ya Dr. Aina. Aman lah kalau kami. Kalau seandainya ada grup tertentu nggak nih Prof yang mungkin beresiko tinggi untuk terkena sakit lutut ini Prof? Biasanya kalau yang umur saya bilang tadi 40 ke atas ataupun 50 ke atas ya contohnya. Tapi kalau udah umurnya 60 atau 70 itu artinya sakit sendinya makin parah. Itu disebabkan oleh wear and tear. Ya, jadi artinya kita namakannya osteoartritis. Osteoartritis. Ataupun pengapuran di sini. Jadi pengapuran itu biasanya 60 ke atas. 60 ke atas. Jadi biasanya keluhannya terutama satu sakit. Yang kedua dia nggak bisa buat aktivitas di dalam rumah sendiri. Contohnya berdiri, masak, semayang, naik tangga itu semua nggak bisa dibuat. Apalagi mau keluar untuk belanja, mau itu semua nggak bisa. Jadi itu salah satu keluhannya. Jadi kalau sudah keluhannya kayak gitu, artinya sakitnya itu udah mungkin di peringkat 2 atau 3. Ya, jadi artinya udah parah. Kalau 4 itu sebenarnya dia nggak bisa buat apa-apa. Kalau 4 dia nggak bisa buat apa-apa. Mobilitas jadi, lagi ya. Nggak bisa di rumah pun udah pakai tongkat ataupun mungkin pakai kursi roda, mau keluar aja mesti pakai kursi roda. Jadi mungkin familinya mau mengajak beliau untuk ayo kita holiday gitu, mungkin pikir 2 kali. Iya betul. Sebab mau gimana kita mau ajak mamanya kita. Mungkin kita mesti periksa dulu tempat holidaynya itu ada tangga atau ada gimana yang kadang-kadang ada separuh tempat itu nggak ada pakai wheelchair adaptif ya, nggak bisa wheelchair nggak bisa masuk ke tempat itu. Ya separuh tempat. Jadi ada kalau itu nggak bisa. Kan jadi artinya jadi kalau keluhannya itu mungkin bertambah teruk ya bertambah parah begitu ya Prof. Gitu. Jadi biasanya itu satu. Yang kedua kakinya kadang-kadang keluhannya itu bertambah bengkok. Posisi kakinya. Jadi itu bengkok. Jadi artinya itu biasanya pada umur yang 60-an, 70-an gitu. Itu banyak terjadi. Jadi artinya itu memang selalu. Kemudian yang ketiganya beliau nggak bisa berdiri lurus ya. Kadang-kadang kakinya itu bengkok, nggak bisa ditekuk habis, nggak bisa dilurusin habis. Nah, itu salah satu keluhannya. Yang paling tinggi untuk terkena sakit lutut ini ya Prof ya. Bagaimana dengan mungkin ada beberapa orang yang memiliki postur tubuh seumpama bentuk kakinya ada yang X atau yang O gitu. Apakah mereka juga beresiko tinggi untuk terkena sakit lutut atau tidak itu Prof? Betul. Sebenarnya ada baru-baru ini ada satu pasien saya dari sini juga, tapi umurnya baru 38 ya. Masih muda ya Prof? Masih muda. Tapi beliau saya kata kakinya itu berbentuk X. Terus saya tanya sejak kapan? Sejak kecil udah gitu. Mungkin sekolah. Ya mungkin waktu kecil babynya mungkin nggak ketahuan ya. Tapi udah sekolah memang gitu kakinya. Jadi sekarang keluhannya sakit. Udah umur 38 walaupun sudah punya keluarga apa semua. Baru terasa sakit. Jadi kalau jalannya tuh kayak gini ya, gini. Susah jalannya. Itu akan susah. Jadi sebab X-nya itu makin lama makin parah. Jadi makin bertambah X gitu. Ya. Jadi itu salah satu keluhannya itu. Tapi itu kesian juga. Beliau sebab itu waktu mudanya 38 itu masih relatif muda. Nah bagaimana kalau seandainya ya pemirsa kebayang aja ya kalau seandainya ini Anda sudah berusia istilahnya 38 tahun atau mungkin 40 tahun memiliki keluhan sakit pada lutut. Berencana untuk berobat ke Alti Orthopedic Hospital. Ini saya baru pertama kali nih datang ke Kuala Lumpur, saya tidak tahu apa-apa. Ini nanti kalau seandainya saya dirawat
di Alti Orthopedic Hospital, akan seperti apa sih mungkin pelayanan yang diberikan oleh Alti Orthopedic Hospital, karena saya ini baru pertama kali datang nih ke Kuala Lumpur. Nah itu bagaimana Dokter Aina? Mungkin kalau seandainya ada pemirsa di rumah yang baru saja pertama kali datang ke Kuala Lumpur, have no idea ya, Dokter Aina mau kemana ini, saya sakit, saya mau jalan jauh juga, lutut sakit tidak bisa jalan terlalu jauh. Nah apakah ada service atau mungkin benefit yang bisa diberikan dari Alti Orthopedic Hospital untuk pasien-pasien yang dari Indonesia khususnya ingin berobat ke sana? Itu bagaimana Dokter? Baik, kalau pasien-pasien yang dari Indonesia selalunya akan berhubung dengan tim kami di international market. Oh, akan berhubung situ. Jadi selalunya akan melalui telepon, email atau WhatsApp. Ya, kita ada 3 orang dalam tim. Saya, Puan Aniza, sama Miss Ilya. Jadi nomor ini selalunya kita akan share pada pasien-pasien yang mau berobat ke Kuala Lumpur, atau boleh terus langsung call ke call center. Ya. Jadi kalau udah kontak kami, selalunya kita akan minta report MRI atau ronsen, gambarnya dan keluhannya, sedikit lah cerita, mungkin umur, sakitnya apa, udah berapa lama, dari mana. Nanti kita akan usulkan pada misalnya pada Prof Ruslan ya. Kita Prof, pasien ini dari ini sekian, keluhan ini sekian, ini ronsennya, ini reportnya. Jadi gimana? Itu langkah pertama. Itu langkah pertama. Ya, langkah keduanya kalau kata pasien bilang ya dokter, kalau bisa nggak kalau kita telekonsul? Ya kita juga bisa telekonsul di Alti. Selalunya telekonsul ini gratis aja. Online ya? Online. Online telekonsul kali pertama gratis. Jadi kita arrangekan Zoom meeting ya. Zoom meeting sama Prof Ruslan kurang lebih 30 menit. Nanti kita bincang, mungkin perlu operasi, mungkin perlu makan obat atau perlu ronsen semula. Itu langkah kedua. Langkah ketiga kalau ya lepas telekonsul atau lepas Prof Ruslan udah tengok report dan ronsennya, oh ini perlu dioperasi. Nah di situ kita mula planning. Jadi di Alti untuk semua pesakit-pesakit yang pasien-pasien yang perlu rawat inap, kita sediakan penjemputan dari bandara. Terus langsung ke Alti. Ya. Nanti, kalau ada ya pasien yang nggak boleh jalan kan, yang perlu wheelchair, kita juga sediakan assistant. Ya, karena kan kita bekerja sama dengan MHTC, Malaysia Healthcare Travel Council, di mana mereka menyediakan service meet and greet services. Cuma nanti pasien perlu bilang, dokter Aina, kami mau datang, saya nggak boleh jalan, saya perlu kursi roda. Nanti kita perlukan details, pasport, flight details, dan jika perlu menginap, kita juga ada sediakan hotel with corporate rate. Karena rumah sakit kami menempel sama Somerset di sebelah. Jadi dekat sekali gitu ya. Untuk akomodasi penginapan itu sudah tidak perlu pusing-pusing lagi gitu ya pemirsa, tidak perlu bingung lagi. Kalau seandainya pun Anda baru pertama kali datang ke Kuala Lumpur untuk berobat, ternyata semuanya sudah disediakan oleh Alti. Jika Anda tidak bisa berjalan, wheelchair akan disediakan. Akan disediakan juga untuk penjemputan di sana. Jadi udah nggak perlu pusing lagi. Itu kayaknya udah all around ya. Semuanya itu sudah di-provide oleh Alti ya pemirsa. Baik kalau gitu pemirsa silakan ya yang ingin berkonsultasi langsung dengan Prof Ruslan atau langsung dengan Dokter Aina tentang pada pagi hari ini sakit lutut dan bagaimana cara penanganannya, silakan bisa konsultasi via WhatsApp pemirsa. Jangan lupa untuk selalu cantumkan usia paling penting ya, dan juga lokasi Anda di mana. Kami harus jeda sejenak, tapi nanti ketika saya kembali saya akan menyapa Ibu Reni yang ada di Jakarta Barat. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sehat Pagi. Halo, saya Bram Palarai. Saya kini di Alti Orthopedic Hospital, rumah sakit khusus tulang di Kuala Lumpur. Saya hari ini di sini untuk bone health screening, membuat check-up, annual check-up untuk tulang saya. Karena sebagai seorang aktor, tubuh saya membutuhkan saya dalam keadaan optimal. Ini sesuatu yang penting, dan di sini ternyata ke semua
dokternya, mempunyai pengalaman yang sangat lama dengan jam terbang melebihi 20 tahun. Dan apa yang luar biasa di sini adalah personalized care, pemeriksaannya itu sangat bagus, luar biasa. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Presiden Joko Widodo Senin pagi melantik 3 menteri, 1 wakil menteri, serta 3 kepala badan di Istana Negara, Jakarta. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama bestie yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung itu. Yang masih alami, terus adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect dan menghibur. Saksikan Automadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. Diajarin mapping dulu ya, lebih pede. Misalnya biar fight terus berkembang ya dan semakin ramai mereka bisa terjun ke dunia balap. Automadness hanya di Jawa Pos TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Jika selama ini Anda bertanya-tanya pemirsa, Alti Orthopedic Hospital seperti apa sih kira-kira gitu ya, dan juga mungkin kecanggihan yang ditawarkan oleh Alti Orthopedic Hospital. Kami punya liputannya loh untuk Anda.
penting, dan di sini ternyata kesemua dokternya mempunyai pengalaman yang sangat lama dengan jam terbang melebihi 20 tahun. Jadi di sini ada 8 spesialis, jadi kiranya udah beratus tahun gitu. Yang luar biasa di sini adalah personalized care dan juga less waiting time. Jadi masa itu emas. Jadi nggak harus tunggu lama-lama gitu, dari registrasinya ke semua proses pemeriksaannya itu sangat bagus, luar biasa. Itu apakah mungkin harus bayar di muka, bayar di depan, atau mungkin nanti bayar di belakang ketika perawatan sudah selesai? Saya akan melempar pertanyaan ini kepada Dr. Aina. Dr. Aina, di era cashless seperti ini, Dok, karena kita tahu ya kalau untuk treatment atau mungkin pengobatan itu kan biayanya juga bukan yang biaya yang murah banget gitu. Untuk payment di Alti Orthopedic Hospital seperti apa, Dr. Aina? Apakah bisa cashless, ataukah mungkin ada beberapa pemirsa juga yang bertanya, bisa dicicil ya nggak, Dok, untuk paymentnya? Nah, ini bagaimana, Dr. Aina, untuk paymentnya? Ya, kalau di Alti kita bisa cashless dengan beberapa asuransi. Jadi kita bekerja sama asuransi dan juga TPA. Oke. Jadi kalau pasien yang mau datang ya, namanya elective surgery kan. So kita bisa plan. Kalau katanya datang jumpa Prof. Ruslan, konsul tarikh 1 hari bulan September, tapi operasinya 14 September. Jadi kita bisa apply-kan LOG. Saya kurang lebih ambil masa 5 hari ke 7 hari untuk dapatkan LOG. Nanti udah dapat, pasien datang ke Kuala Lumpur untuk rawat inap, nggak perlu bayar sebarang depo. Oh, oke. Ya, itu satu. Kalau ada yang kata yang mau nggak ada asuransi ya, mau bayar terus, selalunya kita akan ambil deposit. Tapi selalunya sebelum datang ke rumah sakit, dokter akan bagi estimasi. Estimasinya termasuk rawat inap, surgery, doctor's fee dan juga implant. Segalanya udah di dalam satu amount. Dari sekian ke sekian. Jadi pasien cuma perlu datang, deposit, selalunya 80 ke 90%. Ya, karena kan, tapi kalau cicil memang belum ada lah, belum bisa. Tapi untuk deposit di awal seperti itu. Dan ini semuanya kalau seandainya untuk biaya sudah dikalkulasikan, itu berarti sudah all in semua ya, Dokter Aina ya. Tidak ada kayak penambahan biaya nanti di akhir setelah tindakan. Selalunya nggak ada kalau memang kita
bilang ya operasinya sekian-sekian. Ini range-nya dari ini ke ini ya. Selalunya nggak ada ekstra kecuali kalau ada komplikasi atau perlu dioperasi semula. Begitu nanti kita lagi info begini. Operasinya udah lancar tapi karena ada sedikit masalah kita perlu penambahan. Yang itu sebelum kita masuk operasi kali kedua atau prosedur kedua, misalnya Prof Ruslan atau dokter lain akan info begini karena ini baru kita info ke pasien. Ya itu kalau operasinya yang secara normalnya, secara standarnya itu ada harganya. Ada range. Tapi biasa kalau saya bilang ini mungkin memerlukan alat yang ini, alat tambahan daripada yang standar. Nanti harganya itu akan berbeda. So, jadi itu saya akan sebut juga. Sebut juga secara transparan gitu ya, Prof ya. Baik kalau gitu, Prof Ruslan. Ini sekarang saya akan menyapa dulu ada Ibu Reni dari Jakarta. Ini Prof dari Jakarta Barat. Ini usianya 62 tahun, Prof Ruslan. Bertanya begini, Prof, lutut saya ini kalau dipegang dan digerakkan itu ada suara kretek-kretek, Prof. Pernah foto, katanya tulang rawan mulai tipis, begitu, Prof. Bagaimana kira-kira untuk cara penanganannya ya, Prof ya? Apakah harus operasi atau ada terapi khusus untuk kondisi saya ini? Silakan, Prof Ruslan. Untuk Ibu Reni. 62, kalau bunyi kayak keropos-keropos itu artinya udah mungkin standar 2 ya, ataupun 2,5 gitu, belum sampai 3 lagi. Dan dibilangnya tadi ada yang bunyi kretek-kretek, yang lapisannya kekurang. Iya, katanya tulang rawan mulai tipis ketika di foto ronsen. Jadi artinya belum tipis sama sekali. Iya, mulai tipis. Jadi artinya masih bisa dirawat dengan secara satu obat-obatan. Ataupun suplemen, ataupun di fisioterapi dan exercise kita buat gitu. Itu tetap boleh exercise, Prof? Iya, bisa. Dengan kondisi itu? Bisa. Exercise. Jadi ada caranya. Ada caranya. Ya, jadi artinya satunya obat-obatannya biasanya suplemen. Itu yang saya bilang tadi mungkin kalau yang biasanya dulu sejak 30 tahun lewat itu glukosamin, mungkin pernah dengar. Ya, glukosamin, betul. Ataupun sekarang turmeric pun bisa juga. Turmeric. Kunyit. Ya, itu bisa juga. Tapi di samping obat tahan sakit. Yang kedua itu terapinya. Ada beberapa terapi yang kita bisa saya carankan. Terutamanya biasanya itu jalan, sepeda, ataupun kuatkan otot-otot di paha kita. Penguatan otot paha. Itu. Latihan kayak seperti squat gitu boleh, Prof? Squat bisa. Apakah mungkin kalau saya bisa squat itu bukan full squat ya, half squat. Half squat pakai chair gitu. Betul. Chair squat kan biasanya kalau udah usia 62 tahun kita mau duduk itu udah mulai sakit lututnya. Ya betul. Jadi saya carakan half squat. Half squat itu. Half squat itu satu latihan untuk menguatkan otot-otot di paha kita. Itu dengan cara. Tapi bunyi-bunyi yang kayak kerek gitu. Biasanya kalau masih sakit juga, itu biasanya saya akan ajukan untuk disuntik. Ya, bukan disuntik. Jadi disuntik itu biasanya kita panggilnya disuntik oli. Ya, tapi ada di oli ini di dalam pasaran ini ada macam-macam oli. Ya, ada yang kental, ada yang medium, ada yang cair. Itu bisa diiniin. Nanti tergantung dilihat situasi dan kondisi terutama umpamanya kondisi lutut dari Ibu Reni. Baik kalau begitu. Kita jeda sejenak ya Prof Ruslan, Dr. Aina, pemirsa kami harus jeda sejenak. Tapi saya masih mengundang Anda di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan Prof Ruslan dan juga Dr. Aina tentang sakit pada lutut dan bagaimana cara penanganannya. Silakan bisa konsultasi via WhatsApp. Jangan lupa untuk selalu cantumkan usia Anda dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Halo, saya Bram Palarai. Saya kini di Alti Orthopedic Hospital, rumah sakit khusus tulang di Kuala Lumpur. Saya hari ini di sini untuk bone health screening, membuat annual check up untuk tulang saya. Karena sebagai seorang aktor, tubuh saya membutuhkan saya dalam keadaan optimal.
ini sesuatu yang penting, dan di sini ternyata semua dokternya mempunyai pengalaman yang sangat lama dengan jam terbang melebihi 20 tahun. Dan apa yang luar biasa di sini adalah personalized care, pemeriksaannya itu sangat bagus, luar biasa. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Post TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? PJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Post TV. Ya. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung itu. Yang masih alami, terus adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Post TV, independen, respect, dan menghibur. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang Otomotif hadir setiap hari Jumat pukul 21.30 hanya di Jawa Post TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau, kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warball, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Post TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Presiden Joko Widodo memberikan bonus kepada seluruh atlet dan pelatih yang ikut serta pada Olimpiade Paris 2024. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Presiden Joko Widodo Senin pagi melantik 3 menteri, 1 wakil menteri, serta 3 kepala badan di Istana Negara, Jakarta. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Post TV. Now we
face to face. Warung Bola. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Cowpos TV. Saksikan Automadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. Diajarin mapping dulu ya, lebih pede. Misalnya biar fighting terus berkembang ya, dan semakin ramai mereka bisa terjun ke dunia balap. Automadness hanya di Cowpos TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Masih live dari Hotel Tentrem Yogyakarta, pemirsa, dan masih bersama dengan teman-teman dari Alti Orthopedic Hospital. Pemirsa, silakan yang ingin berkonsultasi langsung dengan Prof. Ruslan pada pagi hari ini dan juga Dr. Aina yang ingin bertanya-tanya ya tentang kira-kira kalau ke Alti Orthopedic Hospital akan seperti apa sih suasana dan situasinya. Terus saya itu biasanya kalau dirawat, umpamanya ada keluarga yang dirawat ya, apalagi di Indonesia, itu kan ada yang menemani ya biasanya ya, atau mungkin pas dirawat kamar rawat inap, boleh nggak saya itu ikutan di dalam kamar rawat inap situ untuk menjaga kondisi saudara saya atau mungkin ibu saya gitu. Nah, saya akan kembali lagi kepada Dr. Aina. Bagaimana dok, kalau seandainya ada orang sakit, ada yang sakit, biasanya dirawat gitu di kamar rawat inap, kan ada keluarga yang untuk menunggu di situ, mungkin ikutan nginap lah di situ. Boleh nggak sih dok, keluarga ikutan menginap di Alti Orthopedic Hospital kalau seandainya memang ada keluarga yang dirawat di sana, Dr. Aina? Ya, kalau satu pasien selalunya kita benarkan satu pendamping. Oh, satu pendamping. Ya, karena setiap kamar ada sofa bed. Jadi kalau satu pasien satu pendamping, kalau katanya kalau orang Indonesia selalunya datang ramai. Ramai, betul dok. Betul. Kalau yang ramai-ramai mungkin di siang hari datang melawat ya bisa. Bisa ya. Tapi kalau yang mau tinggal tidur cuma satu orang. Satu orang. Ya. Itu disediakan untuk ini juga nggak kayak food, makanan bagi pasien keluarga yang menunggu pasien ada disediakan? Selalunya makanan kita provide untuk pasien ya. Oke. Tapi kalau untuk keluarga yang datang, kita ada bekerja sama restoran yang berdekatan. Jadi kita ada voucher. Selalunya pasien dari international patient ataupun lokal, kita akan provide voucher makanan. Oh, oke. Ya, karena kami dikeliling restor, shopping kompleks. Jadi kita ada kerjasama 5 atau 6 restoran ataupun Grab Food. Oh, bisa ya. Bisa. Jadi mudah sekali gitu ya, Dr. Aina ya. Baik, kalau begitu kepada Prof. Ruslan, ini Prof ada yang bertanya lagi nih dari Bapak Rudi dari Madiun, usianya 65 tahun nih Prof. Bertanya begini, Prof, keluhan lutut kretek-kretek itu sebenarnya cara penyembuhannya bagaimana ya Prof? Mohon cara penyembuhannya Prof. Nah, ini juga terkait dengan pertanyaan yang akan saya tanya juga ke Prof. Ruslan. Kira-kira untuk terapi dari keluhan sakit lutut itu apa saja pilihan terapinya? Ini terkait dari pertanyaan Pak Rudi juga. Itu, sekarang keluhannya biasanya bunyinya kretek-kretek kayak yang misalnya yang nomor 1 tadi. Ya. Artinya kalau dia ada sakit ya, dengan bunyi itu ya oke. Itu artinya disebabkan oleh permukaan sendinya itu nggak rata. Ya. Jadi dia bunyi, dia bunyi. Jadi caranya adalah dia terapi. Ya. Terapi yang paling bagus sekali adalah seperti pergerakan sepeda. Ya. Ya sepeda gitu. Ya. Itu dari satu dikuatin otot-ototnya tadi. Ya. Di depan dengan di belakang. Tapi kalau misalnya kalau itu menyebabkan sakit, ya biasanya saya akan sarankan untuk dioperasi, tapi bukan operasi buka ya, diteropong di dalam.
Diteropong di dalam. Ini Ya. minimal invasif berarti ya, Minimal Prof? invasif. Oke. Jadi ada 2 lubang aja di lututnya. Jadi saya tengok itu. Jadi yang nggak rata itu saya ratain. Ya. Jadi contohnya seperti kalau jalan yang banyak lubang-lubang itu, Ya. itu bunyi. Bunyi, ya. Ya, jadi artinya saya taruh aspal aja. Jadi saya ratain di situ. Saya ratain di situ supaya bunyinya kurang. Ya. Jadi artinya gitu, jadi supaya nggak sakit. Oke. Jadi biasanya kalau kemungkinan ada lubang-lubang tertentu di dalam lutut itu, dan biasanya saya akan tampal. Oh, baik. Jadi sebelum kita buat pembedahan yang terlalu besar ya, itu ada satu pembedahan yang kecil. Sebelum ini, biasanya saya akan lakukan mungkin dalam 45 menit. Ataupun Relatif cepat ya, Prof ya? Ya, betul. Untuk tindakannya itu. Jadi artinya kita sebab itu disebabkan satu bantalannya kurang tipis, yang kedua meniskusnya pun kurang tipis. Oke, baik kalau begitu. Kita jeda sejenak pemirsa, kami harus jeda sejenak ya. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi, saya masih mengundang Anda. Silakan nih, mumpung ada Prof Ruslan dari Alti Orthopedic Hospital. Kalau saya mau bertanya, silakan, nggak usah malu-malu. Tapi kami jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Halo, saya Bram Palarai. Saya kini di Alti Orthopedic Hospital, rumah sakit khusus tulang di Kuala Lumpur. Saya hari ini di sini untuk bone health screening, membuat check-up, annual check-up untuk tulang saya. Karena sebagai seorang aktor, tubuh saya membutuhkan saya dalam keadaan optimal. Ini sesuatu yang penting, dan di sini ternyata kesemua dokternya mempunyai pengalaman yang sangat lama dengan jam terbang melebihi 20 tahun. Dan apa yang luar biasa di sini adalah personalized care, pemeriksaannya itu sangat bagus, luar biasa. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Presiden Joko Widodo Senin pagi melantik 3 menteri, 1 wakil menteri, serta 3 kepala badan di Istana Negara, Jakarta. Dikemas dalam program Update Petang, setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asing dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdir mubur nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV.
Jika kalau seandainya tadi Anda sudah mendengarkan penjelasan dari Prof. Ruslan ya untuk tindakan operasi yang kira-kira makan waktu 45 menit saja. Itu relatif cepat loh pemirsa untuk tindakan sekitar 45 menit. Tapi kira-kira kalau seandainya untuk tindakan operasi, apakah operasinya memang hanya seputar 45 menit saja? Ataukah mungkin ada operasi besarnya nih pemirsa? Saya kembali lagi kepada Prof. Ruslan. Bagaimana Prof untuk tindakan mengobati sakit lutut? Tadi Prof. Ruslan katakan bisa dibuat teropong, itu minimal invasif gitu ya, 45 menit. Tapi apakah ada operasi yang mungkin lebih serius lagi Prof untuk menangani sakit lutut ini? Itu biasanya untuk yang di tahap 4 ya, stadium 4. Jadi artinya itu istilahnya keluhannya sakit teramat sangat, nggak bisa jalan, kakinya bengkok, bantalannya kurang. Jadi tulang dengan tulang itu udah nempel. Ya, jadi kalau itu biasanya nggak bisa dibuat apa-apa, disuntik nggak bisa, makan obat nggak bisa, diteropong pun nggak bisa. Itu yang udah tingkat keempat. Yang terakhir. Terakhir. Jadi artinya satu caranya adalah kita panggilnya tukar sendi. Tukar sendi. Jadi dengkulnya itu ditukar dengan yang artificial. Bisa seperti itu ya Prof? Ya, bisa. Nah itu termasuk operasi besar berarti? Betul, operasi besar itu akan memerlukan waktu mungkin 1,5 jam sampai 2 jam. Baik. Jadi artinya operasi itu adalah untuk menukarkan permukaan yang haus tadi, yang kedua yang kita memberi bantal yang baru. Dan beliau itu bisa bertahan sampai selama lebih kurang 20-25 tahun. Oh sendinya itu ya Prof? Iya. 25 tahun. Jadi artinya beliau bisa juga jalan satu nggak sakit, bisa ditekuk juga sampai 125 atau 130 derajat. Tapi nggak bisa sholat kayak biasa ya. Tapi bisa jalan macam biasa. Yang penting nggak sakit. Yang penting nggak sakit. Boleh dipakai untuk berolahraga nggak Prof dengan bisa olahraga ringan. Olahraga ringan itu seperti ya jogging, cycling, itu bisa. Itu bisa. Ya. Berenang pun bisa. Berenang pun bisa. Pokoknya olahraga yang kardio, yang low impact begitu ya Prof bisa. Ya. Baik kalau begitu. Prof Ruslan, ini ada yang bertanya ya, ada Ibu Ainur Said, usianya 64 tahun dari Kudus, tapi bertanyanya tentang pinggul nih Prof. Bagaimana ya Prof cara untuk mengatasi sakit pinggul kanan terasa nyeri? Usia saya 64 tahun, tapi Prof Ruslan akan jawab sesaat lagi ya Prof, karena kami harus jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Lola. Halo, saya Bram Palarai. Saya kini di Alti Orthopedic Hospital, rumah sakit khusus tulang di Kuala Lumpur. Saya hari ini di sini untuk bone health screening, membuat annual check up untuk tulang saya. Karena sebagai seorang aktor, tubuh saya membutuhkan saya dalam keadaan optimal. Ini sesuatu yang penting, dan di sini ternyata kesemua dokternya mempunyai pengalaman yang sangat lama dengan jam terbang melebihi 20 tahun. Dan apa yang luar biasa di sini adalah personalized care, pemeriksaannya itu sangat bagus, luar biasa.
Sehat pagi masih live dari Hotel Tentrem Yogyakarta pemirsa, dan masih bersama dengan teman-teman dari Alti Orthopedic Hospital, dan kami masih membahas seputar bagaimana sih kalau saya sakit lutut dan juga penanganannya. Tapi tadi sudah ada WhatsApp ya dari Ibu Ainur Said. Tapi bertanya seputar pinggul. Ini bagaimana Prof. Ruslan untuk keluhan Ibu Ainur Said, usianya 64 tahun, sakit pinggul kanan kiri, terasa nyeri. Bagaimana Prof? Kalau usia dalam 60-an itu sakit pinggul artinya sendi juga ya, sendi yang besar di atas. Itu biasanya mungkin 60-an itu sudah ada istilah sama juga dengan kayak di lutut. Di lutut. Jadi artinya ada pengapuran, haus, bantalnya kurang, ya. Jadi apa yang saya sarankan harusnya di ronsen dulu. Supaya tengok gimana bantalannya bagus atau enggak, pasti enggak bagus. Ya. Kalau enggak bagus, jadi biasanya ada di pinggul enggak seperti lutut ya, banyak pilihan. Di pinggul ini enggak banyak pilihan. Oh, baik. Jadi di pinggul ini kebanyakannya disebabkan oleh kalau sakit terlalu amat, ya kalau mula-mula mungkin kita bisa pakai ubat atau terapi aja. Tapi kalau terlalu sakit, terlalu kuat sekali, biasanya langsungnya itu ditukar sendinya. Ya, sebab kita nggak ada pilihannya kayak di teropong-teropong itu nggak ada. Tidak ada. Kalau untuk di pinggul seperti itu. Jadi tukang pinggul. Jadi artinya kita mesti tahu gimana bantalannya itu kurang atau gimana pakai X-ray. Pakai X-ray. Ronsen. Baik. Ya, kalau ronsen. Begitu. Terakhir ini untuk ke Dokter Aina. Dok, bagaimana ya kalau seandainya ingin berobat ke Alti Orthopedic Hospital? Kontak personnya ke siapa? Kemana harus menghubunginya gitu, Dokter Aina? Ya, kalau pasien-pasien yang mau datang ke Alti ya, bisa WhatsApp aja. Selalunya kita bisa senang, free and easy. Jadi bisa WhatsApp ke nomor +6012. Boleh dicatat ya. 9810 978. Oke, tinggal WhatsApp ke nomor itu saja ya. Itu 24 jam ya, Dokter Aina? 24 jam. Baik, kalau begitu. Jadi tinggal WhatsApp ke nomor itu dan akhirnya segala sesuatu nanti akan diurus ya, atau mungkin dibantu oleh Alti Orthopedic Hospital. Baik, kalau begitu Prof. Ruslan, Associate Professor Consultant Dr. Ruslan Nazarudin Simanjuntak, Consultant Orthopedic Arthritis and Sports Surgeon. Terima kasih banyak Prof. Ruslan. And Dr. Nur Aina Muhammad Som, Head of International Marketing Alti Orthopedic Hospital. Thank you so much Dr. Aina. Sehat selalu ya. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan. Biasa 17 tahun kan? Iya. Forever 17 kita ini. Baik, kalau begitu pemirsa di rumah, terima kasih sudah menonton acara Sehat Pagi. Jika Anda memiliki keluhan seputar sakit lutut atau mungkin sakit pinggul, tadi sudah dikasih ya kontak personnya oleh Dokter Aina. Bolehlah langsung WhatsApp ke nomor tadi, jangan malu-malu ya. Boleh untuk bertanya. Nanti kalau seandainya ingin berobat ke Alti Orthopedic Hospital, akan dibantu oleh teman-teman dari Alti Orthopedic Hospital. Alirena Mas pamit pemirsa, sehat selalu jiwa dan raganya. Sampai jumpa.